Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, apa kabar? Ya, semoga masih semangat mengikuti perkuliahan dalam kondisi daring seperti ini ya. Nah, mahasiswa kita semuanya sekarang sudah masuk ke materi bab 3 dalam penyusunan laporan PTK. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Nah, kita mengingat lagi ada sistematika bab 3 metode penelitian yang terdiri dari 6 subbab, yaitu yang pertama desain atau prosedur penelitian, kemudian yang kedua adalah setting tindakan, kemudian yang ketiga subjek penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, kemudian yang kelima instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, pada penyampaian kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian, part 1 dan part 2, di mana part 1 itu akan saya sampaikan dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan nomor 4, 5, dan 6 itu akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, langsung saja kita mulai ke bagian yang pertama. Bab 3, ya, pengantar terlebih dahulu terkait materi metode penelitian. Nah, penulisan sistematika metode penelitian tindakan itu sangatlah bervariasi. Tergantung apa? Tergantung dari pedoman penelitian dari lembaga yang memberikan dana atau mengevaluasi laporan penelitian. Ya, kalau misalnya yang memberikan dana atau yang mengevaluasi laporan penelitian adalah dinas pendidikan setempat, ya, maka kita harus mengikuti sistematika dari dinas pendidikan setempat tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada tugas dari perkuliahan, nah kita harus mengikuti juga pedoman dalam penulisan di perkuliahan tersebut. Kemudian secara umum dalam penulisan metode penelitian itu minimal mengandung beberapa unsur. Yang pertama, siapa yang mau diteliti, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan data penelitian, dan yang ketiga, bagaimana cara menganalisis data penelitian. Oke. Langsung kita masuk ke subbab yang pertama. Ya, perlu Anda ketahui semuanya bahwa dalam penulisan isi dari metode penelitian, Anda tidak perlu memberikan pengertian atau definisi pada tiap subbab, ya. Jadi yang perlu Anda sampaikan adalah langkah-langkahnya atau cara-caranya, tidak seperti yang Anda sampaikan pada bab 2. Di bab 2, ya, tiap bagian Anda sampaikan pengertian atau definisinya. Tetapi pada bab 3, Anda tidak perlu menjelaskan apa itu prosedur penelitian, ya. Kemudian di subbab berikutnya apa itu setting tindakan, apa itu subjek penelitian. Anda tidak perlu menyampaikan pengertian atau definisinya. Cukup Anda sampaikan desain atau prosedur penelitian pada penelitian tindakan kali ini adalah bla 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 bla. Subjek penelitian pada penelitian tindakan ini adalah, ya, tidak perlu Anda sampaikan pengertian dari subjek penelitian adalah, tidak perlu. Ya, karena metode penelitian itu isinya adalah langkah-langkah yang akan atau telah Anda lakukan dalam penelitian tindakan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, desain atau prosedur penelitian. Nah, di sini bisa Anda sampaikan, ya, prosedur atau PTK yang Anda pilih, ya, itu jenisnya yang mana? Apakah partisipatori atau PTK yang kolaborasi? Ya, kalau partisipatori maka peneliti itu merupakan gurunya atau guru tersebut juga termasuk peneliti dari penelitian tindakan kelas. Kalau misalnya kolaborasi berarti kita membutuhkan bantuan, ya, dari pihak lain, misalnya teman sejawat, ya, atau guru, atau misalnya dosen, atau misalnya bekerja sama dengan mahasiswa. Kemudian selanjutnya desain PTK ini bisa Anda cantumkan, ya, pada bagian desain dan prosedur penelitian. Nah, desain PTK-nya silakan Anda pilih. Anda mau pakai yang mana? Model Lewin kah, model Real kah, atau model Chemis and Taggart. Ya, kemudian nah, model PTK ini kemudian digambarkan atau didesain dalam subbab ini. Jadi kemarin di pertemuan yang kedua sempat saya sampaikan, ya, desain-desain dari tiap model PTK.
ya. Oh, saya sampaikan hanya kemis dan tagat aja ya. Nah, modelnya itu kan seperti spiral ya. Itu bisa Anda cantumkan di sini, kemudian jangan lupa diberikan keterangan gambar. Nah, model PTK pada tiap siklus itu kan umumnya bersifat prosedural yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga perlu Anda cantumkan pada bagian desain atau prosedur penelitian. Masing-masing prosedur kemudian diberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti. Jadi, isi dari desain atau prosedur penelitian saya ulangi lagi ya. Jenis penelitian itu partisipatori atau PTK, kolaborasi, kemudian jangan lupa Anda sampaikan ya partisipatorinya bagaimana, kemudian kolaborasinya juga bagaimana. Kemudian di sini juga perlu Anda sampaikan ya desain PTK yang Anda pilih, Lewin kah ya, Rel kah atau Kemis dan Taggart. Jangan lupa tambahkan desainnya, kemudian penjelasan pada tiap-tiap tahapnya per siklusnya. Jadi bisa Anda sampaikan di sini bahwa rencana dalam pembuatan PTK, dalam penelitian PTK akan dilakukan 3 macam siklus. Siklus pertama terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Ya, Anda jelaskan tiap tahapnya. Kemudian dilanjutkan lagi, ya siklus 2. Siklus 2-nya mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Ya, dilanjutkan lagi ke siklus yang ketiga dan seterusnya. Tentunya ya penjabaran pada tiap siklus itu akan berbeda dari siklus 1 ke siklus yang lainnya. Ya, di belakang nanti akan saya berikan contoh ya. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan terkait dengan prosedurnya terlebih dahulu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini adalah penjelasan dari tahapan ya tiap siklus PTK. Yaitu yang pertama perencanaan tindakan. Nah, perencanaan tindakan di sini ya saya sampaikan ada 3 tahapan. Yang pertama menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, di sini Anda sampaikan menyusun RPP-nya itu dengan bagaimana caranya, komponen yang perlu diperhatikan itu apa saja. Kemudian yang kedua, ya menyusun instrumen penelitian. Ya, ada lembar observasi, lembar pedoman wawancara, angket, kemudian soal. Kemudian yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari media dan materi. Jadi ini langkah-langkah yang bisa Anda masukkan pada bagian tahap perencanaan tindakan. Kemudian yang kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pada pelaksanaan tindakan ini ya diisi rancangan kegiatan belajar mengajar. Kemudian hal-hal yang ditulis berupa aktivitas-aktivitas dari guru dan peserta didik. Kemudian, misalnya dari cara guru mengawali, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi tindakan selama proses pembelajaran. Kemudian, bagaimana cara guru mengamati perilaku peserta didik untuk memperoleh data penelitian. Ini Anda masukkan pada bagian tersebut. Nah, kemudian ini ada contohnya, ya masih seperti judul yang sempat kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Bagaimana cara meningkatkan KPS ya, keterampilan proses sains ya, pada materi struktur tubuh tumbuhan. Nah, ini saya berikan contohnya ya, misalnya guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok ya. Guru membagikan LDS struktur tubuh tumbuhan pada tiap kelompok. Kemudian peserta didik meletakkan tumbuhan yang telah dibawa dari rumah di meja masing-masing. Kemudian peserta didik melakukan pengamatan dari tumbuhan yang diletakkan di meja. Peserta didik mengeksplorasi informasi dengan berdiskusi dengan anggota kelompok. Kemudian yang keenam, peserta didik mengidentifikasi dan menginterpretasikan tumbuhan sesuai petunjuk di dalam LDS struktur tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketujuh, peserta didik menarik kesimpulan
dari pengamatan tumbuhan pada LDS struktur tubuh tumbuhan. Kemudian peserta didik menyusun laporan pengamatan tumbuhan. Kemudian jangan lupa guru membimbing diskusi dan kegiatan pengamatan dari peserta didik. Ini yang saya tulis tebal merupakan langkah-langkah dari metode observasi. Melakukan pengamatan, mengeksplorasi informasi, mengidentifikasi dan menginterpretasikan, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan. Jadi jangan lupa ya, jika bentuk dari tindakan Anda itu berupa model, strategi, metode, jangan lupa tahap-tahapnya itu masuk di dalam langkah-langkah pada pelaksanaan tindakan. Kemudian langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah observasi. Ya, observasi itu masih di tahapan penelitian. Ya, ini berbeda ya, bukan kayak metode observasi di pembelajaran. Observasi di sini merupakan observasi sebagai cara mengumpulkan data pada saat penelitian. Jadi kita lakukan observasi untuk melihat kualitas hasil belajar sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Jadi KPS itu kan ada indikatornya ya, atau hasil belajar kognitif itu juga ada beberapa indikator seperti C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, itu indikatornya ya. Kemudian contoh-contoh yang bisa kita amati tentunya sesuai dengan variabel yang menjadi permasalahan di awal penelitian ini, seperti motivasi siswa, aktivitas belajar, interaksi antar siswa, hasil belajar, kerjasama dalam melaksanakan tugas, keterampilan proses sains, dan lain sebagainya. Guru juga dapat meminta bantuan teman sejawat untuk mengamati atau merekam proses belajar mengajar dengan menggunakan video. Nah, observasi di sini juga bisa dilakukan dengan menggunakan angket, ya, wawancara, memberikan tes awal, ya, dengan menggunakan pretest dan tes akhir pembelajaran atau post test. Jadi observasi ini kita tuh mengamati, ya, hal-hal yang mendukung dari jalannya penelitian. Ya, kita mau mengukur hasil belajar, maka kita harus mempersiapkan mungkin bisa menggunakan tes awal dan tes akhir. Ya, kalau misalnya kita mau mengukur motivasi belajar siswa, maka kita bisa menggunakan skala sikap ya, atau skala psikologis dan seterusnya. Nah, kemudian alat pengumpul data itu disesuaikan dengan jenis data yang akan diambil dan variabel yang akan diamati. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan hasil belajar kognitif, berarti kita mengumpulkan data dengan menggunakan soal. Ya, kalau misalnya kita mau mengetahui respon dari peserta didik, ya kita bisa menggunakan angket atau bisa kita menggunakan lembar pedoman wawancara, gitu ya. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, data hasil observasi ini dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Jadi tadi kan ada beberapa hasil observasi ketika proses pembelajaran berlangsung atau dari hasil pekerjaan soal-soal ya, tes akhir. Kemudian hasil dari pengukuran respon atau hasil pengamatan keterampilan proses sains. Nah, itu dianalisis secara deskriptif interpretatif. Kita menginterpretasikan apakah ya hasilnya itu sudah sesuai dengan ketentuan ya, atau sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan atau sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan. Kemudian hasil penelitian kemudian didiskusikan. Apabila bentuk PTK-nya adalah kolaboratif, maka kita juga perlu mendiskusikan dengan anggota tim penelitian. Apakah ini sudah cukup atau harus dilakukan penelitian pada siklus selanjutnya. Kemudian hasil tindakan, kemudian dievaluasi dan direfleksi untuk merencanakan. Kita membuat tahapan yang pertama lagi, yaitu perencanaan pada siklus berikutnya. Nah,
Nah, kalau sudah dalam bentuk laporan, ya kita sudah melakukan penelitian, maka bunyi dari evaluasi dan refleksi itu seperti ini. Berdasarkan hasil diskusi, diputuskan tindakan siklus pertama akan diulang kembali dengan bimbingan yang lebih intensif kepada tutor, ya. Tutor itu, ini contoh pada judul yang lain. Tutor ini adalah ketua kelompoknya di luar jam belajar karena hasil belajar belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Tapi kalau misalnya bukan dalam bentuk laporan ya, ini masih proposal ya, maka ada pernyataan seperti ini ya. Apabila hasil dari tindakan tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan pembelajaran atau penelitian lagi pada siklus selanjutnya. Begitu ya, di akhir siklus pasti ada pernyataan seperti itu. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya di subbab yang kedua, yaitu setting tindakan. Nah, setting tindakan itu kita tuliskan kapan dan di mana penelitian tindakan itu dilakukan. Ya, sekolahnya, kelasnya, ya boleh Anda sampaikan alamat dari sekolah tersebut. Kemudian waktunya juga perlu Anda sampaikan kapan penelitian itu akan dilakukan. Kemudian subjek penelitian, ya tulis siapa saja yang menjadi subjek penelitian tindakan. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan atau saya tunjukkan contoh dari kerangka bab 3 metode penelitian part yang pertama ya. Tadi di subbab yang pertama ada jenis dan desain penelitian ya, tolong dicermati ya karena ini tulisannya agak kecil-kecil, ini hasil screenshot saya dari Microsoft Word ya. Nah, jangan lupa Anda sampaikan. Nah, akan lebih baik bahwa tiap-tiap unsur yang ada di sini itu dituliskan jangan dalam bentuk numbering atau poin-poin, tapi tuliskanlah dalam bentuk paragraf. Jadi di sini jenis penelitian di sini yaitu penelitian tindakan kelas dengan jenis partisipatori ya atau kolaboratif. Sampaikan alasannya kenapa kolaboratif misalnya, atau sampaikan juga di sini anggota dari tim penelitian kolaboratif. Nah, kemudian bisa Anda masuk ke paragraf selanjutnya. Jadi model PTK yang akan kalau proposal pakainya akan ya, yang akan dilakukan yaitu model real atau model Chemist and Taggart atau model Lewin. Tapi kalau misalnya kita membuat laporan, maka tulisannya jangan akan ya, sampaikan telah dilakukan. Jadi model PTK yang telah dilakukan yaitu model Lewin dengan desain model sebagai berikut. Jadi desain modelnya juga Anda gambarkan ya, yang dalam bentuk spiral ya. Saya sampaikan tadi juga jangan lupa Anda menyampaikan keterangan dari gambar spiral tersebut ya. Kalau misalnya Lewin ya Chemist dan Taggart itu bentuknya gambarnya spiral. Nah, kemudian masuk ke paragraf selanjutnya. Ada beberapa tahap PTK. Kalau misalnya laporan ya Anda tuliskan direncanakan penelitian ini terdiri dari 3 siklus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian itu hanya terdiri dari 2 siklus atau malah lebih dari 3 siklus ya. Tergantung apakah hasil tindakan itu sudah mencapai indikator yang sudah ditentukan ya. Kita tulis kembali, misalnya kita pakai model Chemist and Taggart ya, maka siklus pertama itu terdiri dari tahap perencanaan, tindakan dan observasi, kemudian refleksi. Perencanaan Anda sampaikan bahwa pada tahap ini disusunlah sebuah RPP yang lengkap dengan media, perangkat pembelajaran, ya, alat ukur dan lain sebagainya. Kemudian tindakan dan observasi Anda sampaikan seperti tahap-tahap yang sudah saya contohkan pada slide-slide sebelumnya.
gitu ya. Kemudian direfleksi, ini Anda sampaikan apa yang dilakukan pada saat refleksi ini ya. Tadi sudah saya contohkan juga. Kemudian kita juga perlu menulis rancangan pada siklus yang kedua ya. Nah, pada bagian perencanaan di sini apa yang perlu dirubah dari siklus 1 ya. Yang perlu dirubah apa ya? Tadi kan merancang RPP dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sampaikan juga apa yang dirubah. Misalnya dalam pembentukan kelompok, Anda bisa mengubah susunan tempat duduk ya, atau Anda bisa mengganti ketua kelompoknya kalau misalnya indikatornya belum tercapai gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya tindakan dan observasi. Anda sampaikan juga langkah-langkah pembelajaran ya. Anda bisa sampaikan di submateri yang lain. Nah, kemudian yang D, refleksi apa saja yang belum mencapai ketuntasan Anda sampaikan. Ya, misalnya siswanya masih banyak yang pasif ya, siswa belum fokus pada pembelajaran ya. Kemudian hasil belajarnya juga belum mencapai indikator yang sudah ditentukan dan seterusnya. Kemudian Anda sampaikan juga seperti yang saya sampaikan tadi di siklus yang kedua. Ya, siklus 3 apa yang dirubah, kemudian tindakan dan observasi, kemudian refleksi. Gitu ya. Kemudian di bagian berikutnya, oke, ini setting penelitian, berisi lokasi dan waktu penelitian. Waktu penelitian dapat dideskripsikan dengan menggunakan tabel jadwal penelitian dari siklus 1 sampai siklus terakhir ya. Anda bisa membuat tabel minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya sampai penelitian itu berakhir. Kemudian Anda jangan lupa menyampaikan subjek penelitian ya, berisi siapa saja yang menjadi subjek penelitian ya. Misalnya peserta didik pada pembelajaran materi struktur tubuh tumbuhan, mata pelajaran IPA kelas 4 dengan jumlah subjek penelitian ya 28 peserta didik. Itu ya, tolong sampaikan juga, tolong tuliskan dalam bentuk kalimat yang ilmiah, jangan bahasa lisan ya, tentunya dengan menggunakan kalimat yang baku. Gitu ya. Jadi saya perlu mengingatkan mahasiswa bahwa tidak harus Anda menyesuaikan contoh yang saya sampaikan sama plek jiplek gitu ya. Anda boleh mencari di referensi yang lain karena contoh-contoh PTK itu sangat luas gitu ya. Jadi Anda boleh berkembang. Nah, seperti yang saya koreksi pada bab 1 dan bab 2, kebanyakan dari Anda itu tidak banyak yang memodifikasi isinya. Kebanyakan tinggal mengadaptasi dari contoh-contoh yang saya berikan. Anda boleh mencari contoh yang lainnya, tidak harus urutannya itu sama plek dengan misalnya urutan kerangka bab 1-nya loh ya. Kerangka latar belakangnya itu jangan sampai plek sama dengan saya. Tapi kalau sistematika ya kurang lebih kita harus menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan. Begitu ya. Nah, jangan lupa Anda bisa bertanya dan mengomentari apa yang saya sampaikan dan silahkan tuliskan pada kolom komentar ya. Saya harap semuanya aktif bisa bertanya terkait dengan apa saja yang belum bisa dipahami pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.